Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan setelah kita udah bahas Honda, kita udah bahas Yamaha, kita udah bahas Aprilia. Sekarang kita akan membahas tentang KTM. Pabrikan KTM di tes Jerez kemarin. Nah, jadi memang secara umum dari 5 pabrikan MotoGP yang menghadirkan solusi baru yang kelihatan cukup signifikan itu ya 4 pabrikan ini, Honda, Yamaha, Aprilia, dan KTM. Kenapa Ducati enggak? Ya secara umum memang Ducati memang di awal tahun 2024 ini memang agak sedikit terkungkung oleh regulasi konsesi yang menyebabkan mereka juga pada dasarnya tidak terlalu banyak bisa memberikan solusi, kecuali mungkin nanti satu lagi solusi aerodinamika. Cuman kita di tes Jerez solusi tersebut tidak kelihatan. Nah, sementara ini kita lihat mengenai solusi yang dihadirkan oleh KTM. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya, KTM RC16. Secara umum solusi yang dihadirkan itu update-nya hanya ada di daerah side fairing, sementara di daerah front fairing, di daerah front cowl maupun juga di daerah buritan itu tidak banyak yang berubah, masih sama dengan di 4 seri MotoGP pertama ya. Nah, apa yang dihadirkan oleh mereka? Jadi secara umum ya teman-teman sekalian bisa lihat ya, ada yang hilang pada motor KTM RC16 di tes Jerez, yaitu di bagian bawah fairing, dimana secara kita ketahui ya, selain ini memang sudah hadir knalpot yang benar-benar kecil banget ya di bagian side samping side fairing. Nah, di sini nih diffuser downwash-nya hilang. Sepertinya KTM benar-benar ingin menghilangkan pengaruh Ducati. Seperti kita tahu memang kalau kita ngomongin downwash duct atau diffuser downwash itu memang pionirnya Ducati banget. Sementara KTM di tes Jerez itu terlihat memang tidak membawa solusi downwash duct di sini. Jadi downwash duct-nya digantikan oleh detail gembungan konveks tambahan di daerah sini nih teman-teman sekalian. Jadi ini kayak ada sedikit penebalan yang awalnya memang tempat dari daerah downwash duct tersebut. Sementara bagian atasnya mungkin agak sedikit berbeda ya, tapi secara umum detailnya tuh mirip ya dengan yang dihadirkan oleh KTM di awal tahun 2024, yaitu ada side pod, terus habis itu side podnya ini dilanjutkan ke sebuah talang udara ya ke daerah belakang yang membedakan atau mengkhususkan atau memisahkan ya udara yang mengalir di daerah side pod yang diluruskan ke belakang dengan daerah yang bawahnya. Ini menarik teman-teman sekalian. Jadi secara umum memang konsepnya itu tetap bisa menghadirkan downforce yang merupakan akibat dari hadirnya ground effect atau efek ground ya bilangnya seperti itu. Nah, seperti kita ketahui kalau motor ini hadir miring ya, itu pada saat miring itu antara permukaan yang ini nih yang menggembung ini dengan permukaan aspal sirkuit itu akan menjadi sangat tipis ya, celahnya tipis, dan kalau misalkan celah tipis itu akan membuat aliran udara yang mengalir di antaranya itu akan jauh lebih cepat. Nah, itu Venturi effect namanya ya, Venturi effect, dan aliran udara yang lebih cepat itu akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah. Nah, sementara di bagian atas dibuat udaranya mengalir biasa, dan ini biasanya tekanan udara di daerah sini tuh lebih tinggi. Perbedaan tekanan akan menghasilkan downforce. Jadi memang secara umum konsepnya sih tetap sama. Konsep downforce atau lift force di pesawat terbang yaitu adalah perbedaan atau hadirnya perbedaan tekanan udara. Jadi harus ada tekanan yang lebih rendah dan harus ada tekanan yang lebih tinggi. Nah, kita baru ngomongin satu gambar nih ya. Nah, jadi di sini tuh ya kalau kita bisa lihat di sini itu ada side pod, terus di bawahnya ini adalah yang ditutup daerah downwash-nya, tapi di sini ada sedikit kayak celongan ya teman-teman sekalian ya. Ya kayak gitu nih. Kita akan lihat gambar kedua. Nah, ini ada gambar kedua ya, tes Jerez juga. Nah, ini jelas banget nih celongannya nih. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini, ini adalah detail dari side pod-nya yang ada talangnya ke belakang. Sementara yang bagian bawah ini adalah awalnya daerah downwash duct yang ditutup. Jadi daerah celongan atau celongan lagi deh. Daerah gembungan konveks tersendiri. Nah, di sini ada daerah celongan nih di sini nih. Jadi kayak ada tunnel kecil jadi malah di daerah sini nih. Nah, jadi seperti ini nih. Sementara
bagian depan, aero depan, aero belakang tidak banyak berubah. Nah, jadi seperti ini. Nih ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini pada saat dipakai ini binder ya, motornya binder ya, miring ke bawah. Ini kelihatan di sini ya, daerah celongan kayak gini ya, daerah cekung ya, daerah cekung di sebelah sini. Akibat daerah sini lebih tinggi, daerah yang ada side pod dan juga talang ke belakang, dan juga daerah yang cukup tinggi adalah bagian bawah yang awalnya memang menggantikan tempat dari diffuser downwash, kayak gitu. Ini celongan kayak gini teman-teman sekalian ya. Nah, ini saya coba untuk lebih jelas. Jadi ini daerahnya kira-kira kayak gitulah gitu ya. Lebih cekung ya, celongan saya bilang ya. Nggak tahu deh teman-teman sekalian pakai bahasa apa. Pokoknya ya kira-kira begitulah. Nah, gitu ya. Nah, jadi konsepnya masih ngerti ya. Nah, tapi pada saat tes Harris ini yang juga cukup menarik adalah ternyata KTM juga mencoba melakukan atau meriset atau menguji itu detail kedua, solusi kedua. Jadi pada dasarnya masih sama teman-teman sekalian ya, downwash ductnya ditutup sehingga menjadi daerah celongan tersendiri. Daerah atasnya masih ada side pod yang dilanjutkan ke bagian talang ke belakang. Namun antara daerah side pod yang ada talang ke belakang dengan daerah bawah itu disambung nih kayak disambung sama kayak gini, ditutup gitu loh teman-teman sekalian, sehingga bisa dibilang daerah side pod ke bawah itu sekarang jadi lebih smooth bergabung. Dan ini benar-benar jadi membuat daerah gembungan konveks ya dari daerah side fairing untuk menghasilkan ground effect itu jauh lebih besar teman-teman sekalian ya, jauh lebih luas nih. Nah, ini sih secara teori akan membuat besarnya downforce ketika motor ini miring rebah karena ground effect-nya secara lebih luas gitu ya. Ini sepertinya akan menghasilkan downforce-nya yang lebih besar bila dibandingkan dengan yang solusi pertama yang masih ada celongannya. Nah, jadi pada dasarnya di tes Harris kemarin itu KTM menguji dua solusi ini. Sebenarnya sih satu solusi, cuman gara-gara ada ginian aja nih, ada tutup dari celongan ini nih yang buat mereka berbeda. Kalau ini sekarang jadi lurus nih teman-teman sekalian. Terus ini kayak di slot tipin pakai slot tip silver kayak gitu, di bagian bawahnya juga masih tetap sama ya. Gitu, terus dia masih tetap pakai spoon ya. Terus abis itu ada kayak aero di belakang ini juga. Di bagian depan juga pakai aero untuk menghasilkan kayak sama lah kayaknya ground effect untuk bagian belakang. Terus habis itu winglet di depannya, winglet di fork ya masih tetap ada, dan juga aero depannya juga masih sama sih, dan juga aero belakangnya juga masih sama. Nah, jadi ini nih menarik. Ini memang yang menarik sih ini nih teman-teman sekalian ya. Nih, ditutup dia. Asli ditutup sekarang. Ditutup. Nah, ini sebenarnya pernah ya beberapa musim yang lalu tuh KTM tuh sempat mencoba memang winglet panjang dari atas sampai bawah. Cuman ini bukan hanya side pod dari atas, panjang dari atas sampai bawah. Namun ini sekarang itu jauh lebih ekstrim lagi. Jadi mereka side pod, terus ada talang ke belakang, lalu lanjut ke bawah gembungan konveks untuk menghasilkan ground effect fairing. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini dia nih ya. Jadi daerah ini kayak gini, teman-teman sekalian bisa lihat celongannya ditutup. Nah, ya bener, keren. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian yang dilakukan oleh KTM RC16 di tes Harris. Jadi mereka mencoba yang pertama untuk menghilangkan sepertinya pengaruh dari Ducati di sini, ya, lalu juga memberikan atau mencoba atau menguji dua solusi dari ground effect fairing, yang mana yang akan mereka pilih. Nah, kalau misalkan memang ini hasilnya positif, mungkin di setelah pertengahan musim nanti kita akan melihat mungkin salah satu dari dua solusi ini akan dipakai oleh para pembalap KTM dan gas-gas nanti. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.